semuanya. Halo. Halo, Ngopi Birokrasi, obrolan santai bareng aku Tami yang bakal bahas isu-isu aktual tentang pemerintahan modern. Nah, tema kita hari ini adalah smart governance. Udah rame banget deh dibicarain, tapi sebenarnya apa sih tantangannya? Supaya nggak sendirian, aku ditemenin tiga narasumber kece. Pertama, ASN muda yang katanya baru aja ngalamin ribetnya digitalisasi di kantor. Halo halo Mas. Teh Tami. Halo semuanya. Wah iya bakal Halo. seru banget nih obrolannya nih. Hai. Kemudian ada Teh Amel, dosen yang sering banget bahas e-government di kelasnya. Hai Teh Amel. Halo semua. Seneng banget bisa gabung. Topik ini favorit aku banget. Dan terakhir ada Teh Kania, perwakilan masyarakat yang sering jadi penghubung suara rakyat ke pemerintah. Halo Teh Kania. Halo Halo. semua. Aku siap mewakili suara rakyat. Oke, langsung aja ya. Kalau ngomongin smart governance, isu paling terasa sekarang apa sih menurut kalian? Kalau dari kacamata ASN ya, masih banyak instansi yang belum siap digital. Contoh kecilnya, arsip surat masuk sama keluar tuh masih manual. Jadi kalau nyari dokumen bisa berjam-jam. Harusnya kan tinggal klik aja. Iya, kalau dari sisi warga juga sama. Kadang buat urusan kecil tuh masih harus datang ke kantor. Padahal katanya ada aplikasi online, tapi kenyataannya error atau enggak jadinya ribet banget. Jadi masyarakat tuh merasa pemerintah tuh ngomongnya udah smart, tapi praktiknya belum. Menurutku ada tiga masalah besar. Yang pertama, infrastruktur digital di daerah yang belum rata. Kedua, literasi digital ASN banyak pegawai yang gaptek. Bukan salah mereka juga sih. Dan ketiga, mindset pelayanan. Masih ada yang merasa manual lebih gampang. Wih, menarik banget. Jadi ada tiga keyword ya. Yang pertama infrastruktur, yang kedua literasi, dan yang ketiga mindset. Nah, ada contoh nyata nggak dari pengalaman kalian? Pernah nih di kantor bikin aplikasi pelayanan. Sistemnya bagus, tapi pegawai lokalnya nggak terbiasa memakai. Akhirnya warga tetap ngisi formulir manual. Terus pegawainya nginputnya di belakangan. Jadi kayak digital tapi setengah hati gitu. Iya, aku sering ngalamin juga. Suruh download aplikasi pemerintah, tapi aplikasinya tuh berat. Udah gitu susah loginnya dan menurut aku nggak ramah pengguna. Akhirnya ya warga balik lagi ke cara yang lama, datang langsung. Itu membuktikan smart governance bukan cuma soal bikin aplikasi, tapi soal integrasi dan keberlanjutan. Kalau cuma formalitas tanpa pendampingan, ya hasilnya kayak tadi, masyarakat kayak Ini jangan sampai semangatnya cuma di atas kertas. Oke, sekarang kita bahas solusi. Menurut kalian, apa langkah konkret yang bisa dilakukan? Kalau menurutku bikin sistem yang terintegrasi. Jadi jangan tiap instansi punya aplikasinya sendiri-sendiri tuh. Harus ada satu portal yang layanan yang bisa semuanya dipakai semua orang. Simple sama jelas. aku menambahkan, pelatihan rutin buat ASN itu wajib, jangan cuma sekali sosialisasi. Harus ada monitoring, jadi jelas apakah sistem dipakai atau cuma jadi formalitas. Nah, kalau dari masyarakat, aplikasinya tuh harusnya gampang. Bayangin kalau ibu-ibu di kampung tuh bisa pakai. Itu artinya kan benar-benar ramah pengguna banget ya. Ditambah, itu juga bisa jadi jaga keamanan data pribadi. Jadi, itu penting biar masyarakat tuh percaya. Bener juga ya. Jadi bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal trust atau kepercayaan. Waduh, obrolan kita ngalir banget ya. Dari tadi bahas tantangan, contoh nyata, sampai solusi. Kalau aku simpulin, smart governance bukan cuma digitalisasi, tapi transformasi. Infrastruktur harus siap, ASN harus melek teknologi, dan masyarakat harus merasa dimudahkan. Setuju nggak? Setuju banget. Pakat, smart governance itu kolaborasi. Iya, betul. Dan jangan lupa juga, masyarakat itu harus jadi bagian, bukan cuma penonton. Mantap. Terima kasih buat Mas Rizky.
Teh Amel dan Teh Kania. Semoga obrolan ini bisa jadi refleksi buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya Ngopi Birokrasi. Dadah. Dadah.